Enggak, enggak. Aku nggak ngizinin kamu pergi ke luar negeri. Kamu di sini udah enak, Dim, kerjanya. Sayang, kamu kenapa sih? Kok aku disuruh kesini? Ya enggak, aku ada sesuatu hal yang harus aku sampaikan sama kamu. Emangnya ada apa? Ya, kita harus LDR-an dulu, nggak apa-apa kan? Apa? Kok mendadak kayak gini sih? Iya, aku mau kerja ke luar negeri. Wi, kamu jangan percaya sama si Dimas. Mungkin si Dimas bilang LDR-an dan dia bilang mau kerja ke luar negeri. Ya mungkin dia di belakang kamu ada cewek lain. Bisa jadi tuh. Dimas, kamu kenapa sih? Kok sampai mau kerja ke luar negeri sedangkan kamu di sini kan sudah punya pekerjaan? Ya, pekerjaanku di sini penghasilannya tuh kurang cukup. Makanya aku pengen ke luar negeri ya agar ya penghasilannya besar. Wi, emangnya kamu bisa LDR-an sama si Dimas? Ya nggak bisa lah, Meng. Emangnya kamu percaya kalau Dimas di luar negeri itu bekerja? Dim, setahu aku, gaji kamu itu udah lebih dari cukup. Kayaknya sih kamu harus pergi ke luar negeri. Iya, tapi aku harus gimana ya jelasinnya sama kamu? Udah, Wi, kamu jangan percaya. Wi, LDR tuh nggak enak, Wi. Aku udah merasakan, Wi. Yang deket aja bisa bohong, Wi. Apalagi yang jauh, Wi. Nah, kamu kenapa nggak mau dukung aku sih? Ya udah, kita bisa LDR-an. Ya udah, gampang kok. Kita Makanya, Dim, aku nggak bisa LDR-an, Dim. terus mau kamu gimana? Ya, Aku kayak aku ngelakuin ini ya demi kebaikan kita. Udah lah, Dim. Kamu gak usah banyak alasan. Kamu kerja di sini, gajinya kan udah cukup, Dim. Kenapa kamu harus mau kerja ke luar negeri, Dim? Dan alasan kamu ini nggak masuk akal, Dim. Aku nggak percaya kalau kamu sampai ke luar negeri. Ya udah deh, Dim. Kamu sekarang jujur sama aku. Kamu udah bosan sama aku? Sehingga kamu... Maksud kamu apa? Aku ngelakuin ini ya demi kamu juga. Dim, kalau kamu memang udah nggak cinta sama Dwi, udah nggak sayang sama Dwi, kamu tuh harus bilang sama Dwi, Dim. Nggak usah banyak cara seperti ini, Dim. Kamu kerja kayak gini, jangan dibuat alasan, Dim. Kalau kamu emang bosan sama aku. Wi, Mel, aku ini kerja merantau ke luar negeri. Aku ngumpulin banyak uang ya karena ada sesuatu hal yang harus aku gimana sih aku? Ya udah, kamu cerita sekarang sama aku. Tapi aku nggak bisa cerita ini. Kenapa kamu nggak bisa bercerita semua ke Dwi, Dim? Seharusnya kamu tuh dari awal harus sudah cerita sama Ya Dwi, udah. Dim. Intinya aku di sini cuma mau minta izin sama kamu. Ya Enggak. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa jauh dari kamu, Dim. Terus maksud kamu gimana, Wi? Tolonglah, Wi. Kalau emang kamu percaya sama aku, udah izinin aku ke luar negeri. Dim, aku nggak bisa jauh dari kamu, Dim. Tolonglah ngertiin aku di sini. Masa iya sih kamu mau kerja ke luar negeri? Wi, kamu tahu nggak? Tetanggaku kerja ke luar negeri, pulang-pulang bawa anak, Wi. Tuh, bisa jadi kamu kayak gitu juga, Dim. Ya karena kamu belum bisa. Ya karena kamu belum mencoba. Udah, coba deh kan. Lama-lama dia udah terbiasa. Enggak. Aku nggak ngizinin kamu pergi ke luar negeri. Kamu di sini udah enak, Dim, kerjanya, Dim. Tapi masih kurang, Wi. Pendapatanku masih kecil. Ya karena kamu nggak bersyukur. Bukannya aku nggak bersyukur. Aku nih masih banyak keperluan lain. Dim, kalau kamu memang bener-bener sayang sama Dwi, kalau kamu bener-bener serius sama Dwi, kamu nggak akan berangkat ke luar negeri, Dim. Terus mau kamu gimana, Wi? Hah? Aku di sini, aku ngajak ketemuan kamu di sini.
Ya buat minta izin sama kamu. Ya seharusnya aku yang nanya kayak gitu sama kamu, Dim. Dan kenapa kamu minta izin sama si Dwi mendadak banget, Dim? Kok gak dari kemarin-kemarinnya? Ya karena aku Enggak ya masih 1 bulan lalu, Dim. aku masih mikir keputusan ini. Ya aku takut salah mengambil keputusan. Tolonglah Wi. Aku kayak gini demi kamu juga, demi kita. Aku takut kamu bakalan sayang sama orang lain. Kamu nggak percaya sama aku, hah? Aku bukannya nggak percaya sama kamu, Dim, tapi aku nggak bisa LDRan. Kamu nggak bisa karena belum dicoba, Wi. Udah coba, nanti lama-lama kamu terbiasa kok. Ya udah, serah kamu deh. Kamu mau lanjut hubungan ini atau enggak? Apa? Nah, apalagi kamu udah bilang seperti itu ke Dwi, Dim. Yang penting niat aku baik. Ya, suatu saat nanti kamu pasti tahu tujuan aku kerja di luar negeri. Ya udah, aku pamit sama kamu. Aku mau, ya karena pesawatnya nanti malam udah. Apa? Kamu mau berangkat ntar malam? Ya, Kok mendadak banget sih, Dim? ya makanya aku ngajak ketemuan kamu hari ini. Dan kamu tega ya sama aku? Tega kenapa? Kamu sekarang aja ketemuan dan ntar malam kamu udah berangkat ke luar negeri. Serah kamu Dewi. Yang penting aku nggak bisa cancel pesawat aku. Jadi kamu milih Ya. pergi ke luar negeri daripada aku? Aku milih kerja di luar negeri demi kebaikan kita. Serah kamu. Kamu percaya sama aku atau enggak? Ya, biar waktu yang akan menjawab. Dim, aku nggak bisa jauh dari kamu, Dim. Wi, aku nggak punya banyak waktu. Bentar lagi driverku udah mau berangkat dan pesawat aku nanti malam udah berangkat. Ya udah, serah kamu mau nganggep aku. Iya, cowok apaan terserah deh. Yang penting aku udah izin, niat aku baik, dan aku ingat aku nggak mau putus sama kamu. Aku mau LDRan sama kamu. Itu terserah kamu. Mungkin tujuan aku kerja di luar negeri suatu saat akan terjawab, biar waktu yang menjawab. Ya udah, aku pamit dulu ya. Mel, aku nitip Dwi. Wi, kamu kok diam aja sih? Kok gak ngehalang si Dimas? Neng, aku kan dari tadi udah menghalang Dimas, tapi dia tetap kekeh mau ke luar negeri. Tapi sih aku nggak percaya, Wi, kalau si Dimas itu kerja di luar negeri. Apalagi Udah, kamu tuh LDRan, Wi. Aku nggak bisa kayak gini. Dimas kok mendadak banget sih mau ke luar negeri dan ninggalin aku di sini. Ya udah, Meng, kita pulang aja yuk. Udah yuk. Permisi. Iya, Mbak Dwi. Iya, Mas Noval kan? Iya, alhamdulillah ya akhirnya Mbak Dwi bisa ketemu saya dan datang ke sini ya. Iya, Mas Noval. Maaf ya, saya lama. Enggak, saya juga baru datang ke sini sendiri. Oh, enggak, sama temen kok. Oh, enggak, dia jadi ke sini temannya. Nggak mau sih tadi. Oh ya, ya udah gini, saya cuma dapat amanah sama teman saya, sahabat saya sendiri. Siapa Mas Noval? Iya, si Dimas. Dimas. Jadi ceritanya panjang Mbak Dwi. Sebelum saya bicara ke intinya dulu, si Dimas tuh dulu sebelum merantau ke luar negeri, dulu pernah bilang dan titip iya amanah sama saya. Sekarang si Dimas kirim uang sama saya. Tujuannya saya sangat terharu. Maksudnya? Jadi sebelumnya Mbak Dwi sekarang kan nggak ada hubungan lagi sama si Dimas kan, dan Mbak Dwi ngilang begitu saja kan. Iya. 1 minggu lagi si Dimas bakal pulang lagi ke sini. Dimas cuma kirim uang sama saya untuk dikasihkan sama Mbak Dwi. Bentar Mas Noval. Uang apa ya? Iya, jadi ini uang 200 juta Mbak Dwi. 200 juta. Saya cuma dapat amanah
dari si Dimas suruh kasihkan sama Mbak Dwi. Mbak Dwi tahu alasan si Dimas itu pergi ke luar negeri kenapa? Dia nggak pernah cerita apa-apa Ya sama saya sangat terharu sampai berkorban seperti itu. Jadi alasan si Dimas itu pergi karena nggak tega ngelihat ibu Mbak Dwi yang terus-terusan menderita sakitnya Mbak Dwi. Mbak Dwi butuh biaya yang besar kan untuk operasi ibunya kan. Jadi Dimas pergi ke luar negeri buat ngobatin ibu saya. Iya, jadi Dimas sebelum pergi cuma titip pesan sama saya suruh jagain Mbak Dwi. Tapi saya coba tanyain sama orang terdekat, ternyata Mbak Dwi sudah pergi dari rumah yang dulu kan. Sekarang Mbak Dwi juga ngontrak kan. Jadi uang ini untuk pengobatan ibu Mbak Dwi. Sisanya kata si Dimas terserah Mbak Dwi mau buat apa. Cuma pesan si Dimas itu bukan cuma sayang sama Mbak Dwi, tapi juga untuk keluarga Mbak Dwi. Kalau saya jadi Dimas, saya sangat terpukul Mbak, karena di sisi lain dia berkorban demi Mbak Dwi dan keluarganya, tapi Mbak Dwi malah ngilang. Ya udah Mbak, ini amanah dari si Dimas, mohon diterima. Dan bukan cuma itu aja Mbak, di hadapan Mbak Dwi ini adalah rumah untuk Mbak Dwi. Sekarang masih 80%, semua saya yang mengatasi Mbak. Suruh kasihkan sama Mbak Dwi. Dimas ngelakuin ini semua buat aku. Ya, semuanya buat Mbak Dwi, karena dia sangat sayang sama Mbak Dwi. Dan dia juga sayang sama keluarga Mbak Dwi. Karena apa? Ibu Mbak Dwi sudah dianggap ibu sendiri sama si Dimas. Di situ uangnya 200 juta buat Mbak Dwi operasi ibunya. Kalau boleh tahu, saya udah Mbak, jangan bersedih. Mbak Dwi lakuin yang terpenting sekarang, hubungin si Dimas. Mas Noval, tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa. Dimas kenapa ngelakuin ini semua? Dan Dimas kenapa nggak cerita semua? Iya, karena semua dirahasiakan sama si Dimas. Itu nggak mau Mbak Dwi dan keluarganya sedih berpikir tentang pengorbanan Dimas di sana. 1 minggu lagi si Dimas itu pulang kampung Mbak, dan dia sangat ingin bertemu sama Mbak Dwi. Bentar, dan 1 minggu lagi si Dimas pulang kampung Mbak. Dia berpesan sama saya ingin sekali bertemu sama Mbak Dwi. Mbak Dwi nggak usah sedih. Bentar Mbak, bentar. Mbak Dwi ini tunangan. Iya. Sekarang sama tunangannya. Iya. Gimana saya mau cerita sama si Dimas Mbak? Mbak Dwi kenapa tega kayak gitu sama si Dimas? Noval nggak kira bisa ngertiin perasaan saya dulu. Saya nggak bisa LDR. Mbak Dwi, LDR Mbak Dwi sama si Dimas itu bukan tujuan untuk Dimas main-main di sana, tapi untuk keluarga Mbak Dwi. Mbak Dwi mungkin hanya bisa bersedih sekarang dengan semua pengorbanan si Dimas. Tapi kalau saya jadi si Dimas, saya akan terpukul banget Mbak. Di sisi lain, Dimas mampu berkorban semuanya buat keluarga Mbak Dwi. Sampai-sampai dia beli rumah untuk Mbak Dwi dan keluarganya. Niat si Dimas mau ngelamar Mbak Dwi pulang. Sekarang saya mau bilang apa sama si Dimas? Saya juga nggak bisa ngomong apa-apa, Noval. Mbak Dwi, saya selaku sahabat dekat si Dimas dan yang memegang amanah si Dimas, saya sangat kecewa sama Mbak Dwi. Saya tidak banyak berkata apa-apa pada Mbak Dwi. Cuma ingat, semua pengorbanan tidak harus selamanya terlihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah,